Dengan hormat saya mempersilakan Pak Agus Mustafa. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Prof. Aca, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi masih di bulan Ramadan. Kan kita memasuki etape terakhir ya dari Ramadan. Kita memasuki 10 hari yang terakhir. Rasulullah menggambarkan ada proses di dalam sunnah itu menjadi 3 tahapan. Yang pertama kira-kira 10 hari, tahap yang kedua 10 hari, tahap yang terakhir 10 hari, di mana kita harus terus meningkatkan proses itu, meningkatkan kualitasnya untuk mendapatkan kualitas tertinggi di akhir dari proses perjalanan atau spiritualitas selama bulan Ramadan. Nah, hari ini kita akan mengkaji mendalam terkait dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, Al-Quran Al-Karim ini sangat istimewa, khususnya dikaitkan dengan bulan Ramadan. Oke, saya share dulu materinya. Bapak dan Ibu sekalian, kita punya tema menghidupkan Al-Quran, menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Menghidupkan Al-Quran. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu kan ya sudah diturunkan, sudah selesai, dan Rasulullah menjadi teladan yang disebut sebagai Al-Quran hidup. Karena akhlakul Quran, kata Siti Aisyah, akhlak Nabi itu sesungguhnya adalah Al-Quran itu sendiri. Diterapkan di dalam kehidupan. Sehingga disebut sebagai Al-Quran berjalan atau Al-Quran yang hidup. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin di dalam bulan Ramadan ini, dalam prosesnya semakin mendekati hari akhir, untuk lebih lagi intensif atau mengintensifkan interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Oke, kita mulai dari ayat yang menarik ini dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bahwa Ramadan sesungguhnya adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda Al-Furqan. Barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Ini ayat yang sangat sentral terkait dengan perintah puasa. Karena dari ayat inilah kita mengetahui bahwa sesungguhnya perintah berpuasa di bulan Ramadan itu dilatar belakangi oleh turunnya Al-Quran Al-Karim. Kita sudah membahas di episode yang lalu tentang kapan turunnya itu. Yang jelas ayat ini mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Kitabnya sudah selesai di masa lalu sehingga surat Al-Qadar itu menggunakan kalimat yang kata kerjanya fi'il madhi atau kata kerja past tense. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran. Sudah selesai di masa lalu. Tetapi kemudian ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan mengiringi malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan atas izin Allah. Nah, itu menggunakan fiilnya fiil mudhari atau present perfect continuous tense yang terjadi di masa lalu. Para malaikat itu turun, di bulan ini juga
insya Allah akan turun di akhir-akhir Ramadan, khususnya di sebuah malam yang disebut Lailatul Qadar itu. Dan kemudian di masa depan akan turun. Kenapa? Karena Allah menginformasikannya dengan menggunakan fi'il mudhari. Itu adalah sebuah janji, suatu peristiwa yang sudah terjadi dan dijanjikan akan terus terjadi. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan dengan ayat ini adalah bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita garis tebeli, bahwa Quran diturunkan sebagai petunjuk, bukan hanya untuk dilombakan indah-indahan atau dibaca cepet-cepetan dan sebagainya, tetapi sebagai petunjuk. Dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasannya, karena itu harus dikaji, dieksplorasi, didiskusikan, dan seterusnya. Sampai dapat Al-Furqan, sampai dapat pembeda. Barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Nah, berpuasa menjadi cara, menjadi media yang sangat efisien dan efektif untuk melakukan kajian-kajian Al-Quran. Sambil berpuasa, kita melakukan kajian-kajian itu, dan Rasulullah menggambarkan akan terjadi 3 tahapan yang sangat krusial sampai di akhir Ramadan itu, kalau kita menjalankannya dengan imanan waktu sabat, penuh keimanan dan perhitungan, sehingga di akhir Ramadan itu memuncak di sebuah malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, di setiap Ramadan Rasulullah itu bertadarus Al-Quran sejauh yang sudah diwahyukan. Nah, dikabarkan dalam sejarah, Rasulullah itu sekali dalam setahun, di setiap Ramadan, itu selalu melakukan kajian sampai tuntas bersama malaikat Jibril. Nah, memang komplitnya wahyu itu kan sampai menjelang wafatnya. Tetapi bahwa ketika sudah turun perintah Ramadan itu, di tahun kedua Hijriah ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, maka di setiap Ramadan itu Rasulullah melakukan kajian bersama dengan malaikat Jibril dan para sahabat-sahabat. Bahkan digambarkan dalam tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat, beliau melakukan kajian tuntas itu 2 kali dalam Ramadannya itu. Nah, yang sekarang ini banyak yang lebih dari itu. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, 5 kali, ada yang 7 kali, ada yang 60 kali ya, yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Karena setiap hari menghatamkan Al-Quran. Nah, tapi masalahnya apakah bertadarus Al-Quran? Karena kalau bertadarus, melakukan kajian, ya logika kita mengatakan itu tidak mungkin. Bisa dalam setiap hari melakukan kajian yang sangat mendalam terhadap isi Al-Quran. Kenapa? Karena isinya Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Yang Al-Quran sendiri menggambarkan walau annama fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jika ranting-ranting pohon itu dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, dibuat nulis hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kalimat-kalimat Allah, sampai habis, sampai keringnya, ditambah lagi 7 lautan tinta, sampai kering lagi, maka niscaya tidak akan tertuliskan isi kandungan dari Al-Quran Al-Karim itu. Jadi sedemikian dahsyatnya, maka yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sebetulnya adalah bertadarus. Sepanjang hidup kita nggak akan habis, dan insya Allah kalau kita melakukan dengan cara yang baik dan progresif, kita akan terus mendapatkan tambahan-tambahan ilmu pengetahuan dari dalam Al-Quran Al-Karim. Karena dia adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Beliau mengkaji dan menghatamkan bersama Jibril. Bagian-bagian mana, mulai dari cara bacanya, kodifikasinya, sampai kepada makna sesungguhnya yang terkandung di dalam wahyu itu apa. Selain itu, beliau juga mengkoreksi hafalan-hafalan dan tulisan dari para sahabat.
Nah, itu dilakukan sampai beliau menjelang wafat. Jadi memang istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa terkait dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, tetapi poin pentingnya membaca itu adalah terkait dengan memahami. Nah, di kalangan bangsa-bangsa yang berbahasa ibu, bahasa Arab, ya mereka sudah mengerti secara kalimatnya, meskipun untuk harus melakukan kajian yang mendalam. Seperti kita pun kalau membaca teks-teks atau narasi dalam bahasa Indonesia, belum tentu juga mendapat kandungan mendalam dari narasi itu. Nah, maka sesungguhnya bertadarus Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, meskipun mengerti secara di permukaan ya, tetapi ada pendalaman. Harus ada pendalaman yang dilakukan di sana, apalagi kita yang tidak berbahasa ibu, bahasa Arab. Jadi ada sesuatu yang mungkin lebih spesifik yang harus kita lakukan. Membaca dan memahami. Di mana Rasulullah pun itu diingatkan oleh Allah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat dengannya atau cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam jiwamu, wahyu itu, dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikuti bacaannya itu, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ini sangat menarik ya. Ada kalimat atas tanggungan kami. Kenapa itu perlu ditegaskan? Ya karena ini firman Allah. Jadi yang tahu isi kandungannya itu ya hanya Allah. Karena itu poin penting di dalam memahami Al-Quran sesungguhnya adalah sikap kita, akhlak kita terhadap Allah. Kalau akhlaknya benar, meskipun orang yang ummi, ya nggak punya ilmu dan ya dikatakan seperti Nabi, ummi nggak pernah membaca kitab, teks-teks kitab suci yang sebelumnya, baca tulis dan seterusnya, nggak masalah. Kenapa? Karena ini firman Allah. Maka atas tanggungan Allah lah untuk menjadikan seseorang itu pandai membacanya dan seseorang itu memahami kandungan isinya. Ini menjadi poin yang sangat penting. Terkait dengan ada ayat yang lain digambarkan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan bisa bersentuhan, berinteraksi dengan Al-Qur'an itu yang aslinya masih ada di Lauh Mahfuz ya, sudah kita bahas di episode yang lalu. Aslinya masih ada di Lauh Mahfuz, tidak bisa bersentuhan, berinteraksi baik secara tekstual atau apalagi dengan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya kecuali orang yang disucikan. La yamassuhu illal mutahhar. Tidak bisa bersentuhan dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi sesungguhnya poin penting ya yang sangat dominan di dalam memahami Al-Quran itu lebih kepada akhlak. Adab kita di dalam berinteraksi dengan firman-firman Allah itu. Bukan sekedar akademik gitu ya, bukan sekedar proses akademik. Kalau sudah paham grammarnya, nahwunya, sorofnya, kemudian hafal Al-Quran, ya paham bahasa dan sebagainya, kemudian pasti bisa memahami Al-Quran. Enggak, ternyata bukan di situ poin pentingnya menurut Al-Quran. Karena satu contohnya Nabi yang ummi, itu yang mendapat wahyu itu, dan banyak orang yang lebih hebat. Waktu itu dari segi kebahasaan ya, kesusastraan di kalangan orang kafir Quraisy atau di kalangan Mekah itu kan sebetulnya sangat lazim menjadi kebiasaan mereka berpuisi, bersyair. Tetapi digambarkan oleh Al-Qur'an, Muhammad itu bukan penyair. Jadi dari sisi kebahasaan dan literasi ya, kemampuan literasi dan sebagainya, sebetulnya Rasulullah bukan orang yang digambarkan tertinggi atau terhebat di kalangan mereka, bahkan digambarkan ummi. Tetapi bersandarnya adalah kepada
Rasulullah itu seorang al-amin, yang jujur, yang amanah, yang akhlaknya luar biasa, mengungguli atau mengalahkan semua kaum Quraisy pada waktu itu, sehingga beliau sangat dihormati dikarenakan kejujurannya dan keamanahannya itu. Tidak bersentuhan dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, ayat ini menegaskan, atas tanggungan kamilah sesungguhnya membuatmu pandai membacanya, dan atas tanggungan kami untuk memahamkan isinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga dalam bulan Ramadan ini sesungguhnya proses penting yang harus kita lakukan adalah berinteraksi semakin dekat dengan Allah, menghadirkan Allah. Ya. Ini kalau dalam kajian tauhid, ya memang pondasi dari semua proses keagamaan kita atau keberagamaan kita itu ya ketauhidan itu. Makanya secara hierarki kita sudah pernah membahasnya, separuh lebih dari isi Al-Quran itu adalah bicara ketauhidan. Kenali Allah, fahami Dia, mulai berinteraksi, kemudian semakin dekat, kemudian berasyik masuk, dan seterusnya. Terjadi dialog qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Itu digambarkan yadhkurunallah. Mereka itu selalu ingat kepada Allah, mengisi kesadarannya dengan kehadiran Allah itu. Nah, barulah setelah itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, tafakurnya terhadap jagat raya, terhadap segala macam itu dilandasi. Ya, ada pondasinya ketauhidan itu. Jadi itu menjadi poin yang sangat penting ya, yang selalu saya tegaskan bahwa seluruh proses ini kembangan dan jiwanya itu ada di ketauhidan itu. Oke. Tanggungan Allah untuk menjelaskannya. Nah, pada orang-orang yang kemudian sudah merasakan kehadiran Allah dalam kedekatannya yang sedemikian ya dekat itu, maka digambarkan oleh Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran itu bisa tersungkur, bersujud, menangis. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman sekalian. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan, diberi ilmu sebelumnya, jadi orang-orang ahli kitab di zaman sebelum Nabi, yang mereka juga memiliki ilmu yang mendalam tentang kitab-kitabnya itu. Apabila mereka dibacakan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu, mereka itu tersungkur di atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Ada getaran-getaran yang begitu merasuk ke dalam jiwanya, ke dalam relung-relung hatinya, yang menggetarkan ya, digambarkan dalam ayat yang lain itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hatinya bergetar-getar ketika disebut nama Allah. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah dari dalam Al-Quran itu, bertambah-tambah keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi ada interaksi kejiwaan yang sangat intens. Bahwa Al-Quran itu tatarannya bukan hanya di level intelektualitas, tetapi ada di kecerdasan yang emosional. Kecerdasan intelektualitas, iya. Dikarenakan memang itu pintu masuk untuk bisa membedakan mana benar, mana salah, ya, mana baik, mana tidak, mana bermanfaat, mana mudarat. Memang Al-Quran menggambarkan bahwa hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran dengan menggunakan akalnya itu. Tetapi ketika kita sudah memahami tentang dari sisi pengetahuannya,
maka proses berikutnya adalah proses penghayatan, proses emosional. Interaksi dengan Allah itu kalau digambarkan ya di dalam surat Ali Imran 190-191, yang kita sudah pernah membahasnya juga, disebut sebagai tazakkur, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubih. Hatinya nyambung dalam kesadaran dan penghayatan yang penuh. Tazakkur itu emosional. Zikir itu tidak lagi berpikir. Karena berpikir dalam istilah Al-Quran disebut tafakkur. Tetapi menghayati dan merasakan. Bergetar-getar, itu yang bikin gemriming, ya, bikin, aduh rasanya gitu. Kulit-kulit itu rasanya gemriming ya kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Bergetar-getar. Dan kemudian bisa terharu atau rasa yang kita tidak bisa menyebutnya. Ada harunya, ada senangnya, ada sedihnya, ada terpesonanya, ada takjubnya, ada Masya Allah. Ya. Ketika kita sudah berada pada level penghayatan itu. Nah, orang-orang yang memiliki keilmuan itu dan masuk ke level penghayatan itu, maka ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu, atau disebut nama Allah, bergetar hatinya, dan ketika disebut atau dibacakan ayat-ayat Quran, bertambah-tambah keimanannya. Ya. Luar biasa Al-Quran menggambarkan tentang itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kemudian mencoba mendapatkan petunjuk yang menarik ini dari dalam Al-Quran, karena rentetan ayat yang akan kita kaji ini berada di awal. Setelah Al-Fatihah, kemudian masuk Al-Baqarah. Nah, di rentetan ayat-ayat awal Al-Baqarah itu menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan petunjuknya melalui firman-firman di dalam kitab suci ini kepada kita. Apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, kita akan mencoba menghidupkan ini, ayat-ayat ini di dalam jiwa kita, supaya kita bisa mendapatkan penghayatannya. Dan ketika kita jalankan itu, maka kita akan on the right track. On the track, di atas jalan yang lurus, sirotol mustaqim, yang itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Petunjuk buat orang yang bertakwa. Maka kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah bagian awal, Alif Lam Mim, kemudian ada kalimat dzalikal kitabula roiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bagian-bagian yang saya kapitalkan ini nanti akan kita eksplor, kita elaborasi lebih dalam. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Huddalil muttaqin. Petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan dia mendirikan salat. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Rasulullah. Wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka itu yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini ketika kita explore itu memberikan guidance yang menarik buat kita untuk
sampai di ujung ayat ini, bahwa itulah orang-orang yang akan selalu senantiasa mendapat petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, mari kita breakdown satu persatu. Yang pertama, la roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Selain digambarkan dalam ayat tadi, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka di Al-Qur'an itu digambarkan dalam sejumlah ayat tentang bahwa kita ini memang tidak boleh ragu-ragu dalam setiap hal. Apalagi belajar agama ini. Al-Qur'an itu melarang kita pada posisi ragu-ragu. Jadi yang diajarkan itu adalah iya apa enggak. Karena keraguan-raguan itu akan memunculkan masalah berkepanjangan yang tidak selesai-selesai. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Surat Al-Baqarah 147. Jadi kita ini ya supaya tidak ragu maka harus melakukan kajian. Kalau kita sudah melakukan kajian, orientasinya, niatnya adalah untuk mencari kebenaran, salah itu, kata Nabi, masih dinilai 1. Dan kalau benar, diberi nilai 2. Maka memang tidak ada urgensinya bagi kita untuk ragu-ragu. Begitu ada dalam keraguan, harus segera diklarifikasi atau ditabayunkan. Di ayat yang lain diceritakan, maka jika kamu berada dalam keraguan, tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Karena itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Ini berkali-kali di dalam Al-Quran menegaskan, jangan ragu-ragu, cari kepastian. Termasuk Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama, kemudian bercerita kepada istri beliau, Siti Khadijah. Ragu-ragu beliau. Saya di Gua Hiro kedatangan makhluk yang begini-begini, kemudian disuruh baca dan seterusnya, gemetaran badan saya. Nah kemudian setelah diskusi dengan Siti Khadijah, ayo kita tanyakan kepada Misanan itu sepupu dari Siti Khadijah, seorang pendeta ahli kitab yang namanya Warokoh bin Naufal. Diceritakanlah kepada Warokoh bin Naufal, seorang ulama Nasrani yang lurus waktu itu. Kemudian disampaikan oleh Warokoh bin Naufal ini, yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ini yang saya tunggu-tunggu, berita ini, karena di dalam Injil, dalam pengetahuannya Warokoh bin Naufal, itu di tempat ini, di kawasan ini akan turun nabi berikutnya, nabi penutup zaman, yaitu Nabi Muhammad. Nah, jadi Al-Quran itu mengajarkan kepada kita, kalau kamu tidak mengerti, ragu-ragu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Atau di ayat yang lain digambarkan, tanyakanlah kepada fas'alu ahla dzikri. Nah, gitu. Maka tanyakanlah kepada ahla dzikri. Ahli zikir. Apa itu ahli zikir? Zikir itu sesungguhnya intinya bukan sekedar mengucapkan kalimat zikir. Tapi zikir itu orang yang kesadarannya itu terisi dengan segala macam ilmu yang penuh dengan kebijakan. Ya, orientasinya adalah spiritualitas yang tinggi. Ahla zikir. Fas'alu ahla zikir. Tanyakan kepada orang yang mengetahui. Oke, tidak boleh ada keraguan. Karena ragu itu kaitannya atau versusnya dengan beriman. Yang dianjurkan, ya, yang diperintahkan, capai tingkat keyakinan melalui proses. Supaya beragama ini mantap, ya, mantap, arahnya jelas, argumentasinya jelas, jalan operasi SOP-nya jelas, ya, apa yang harus dilakukan juga jelas semua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka
di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Jadi luar biasa sebetulnya yang dianjurkan, diajarkan oleh agama. Entry point-nya itu adalah dari keyakinan. Kalau sudah yakin, maka step berikutnya itu akan ya on the track. Tetapi kalau sudah ragu-ragu itu biasanya cenderung kemudian kemana-mana. Salah. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang menghalangi kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu. Jadi ragu-ragu itu dikelompokkan di dalam ya belum beriman. Belum beriman. Sehingga masih dikelompokkan di sisi yang berbeda dari orang-orang yang beriman. Karena itu adalah tugas kita yang harus kita lakukan untuk terus melakukan tabayun, melakukan klarifikasi, memahami mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Karena itulah yang akan menghantarkan kita kepada petunjuk yang sudah dijanjikan pasti akan diberikan kepada siapa saja yang mengalami atau menjalani proses tersebut. Yang pertama, jangan ragu-ragu masuknya. Yang kedua, Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ini menarik kaitannya dengan puasa kita. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kita sedang berproses untuk menjadi orang yang bertakwa. Sehingga undangan untuk melakukan puasa itu diberikan kepada orang yang beriman, yang tidak ragu-ragu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, yang sudah tidak ragu-ragu, yang sudah yakin, berpuasalah kalian seperti orang-orang yang dahulu berpuasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian akan menjadi orang bertakwa. Nah, menarik proses menjadi bertakwa di dalam bulan Ramadan ini, kemudian kita mendapatkan benang merahnya bahwa Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk buat orang yang bertakwa. Nanti akan kita lihat menjadi gamblang ketika kita sudah berproses menjadi bertakwa itu. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Oke, yang tadi kita baca. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini adalah penerang bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Hada bayanul linnas. Jadi bagi manusia itu menjadi al-bayan. Bayan itu penerang. Penerang itu ya kalau ada sesuatu yang remang-remang, maka Al-Quran ini memperjelas. Tidak boleh remang-remang. Tidak boleh ragu-ragu. Harus jelas, ini benar, ini salah. Ini baik, ini buruk. Koridor itu harus sangat jelas. Wahudan, dan petunjuk. Setelah jelas, maka hudan. Huda itu, al-huda itu artinya ada arahnya. Orientasinya menjadi jelas. Bukan cuma diperjelas, ya, diterangi, tetapi juga diarahkan petunjuknya ke arah sana. Nah, kemudian wa mau'idatul lil muttaqin. Mau'idah, pelajaran, guidance yang perlu kita pelajari dengan baik bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menunjukkan proses itu. Diperjelas koridornya, diberikan arahnya, petunjuknya kemana arahnya, dan kemudian menjadi pelajaran. Ada SOP-nya di situ. Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang berpuasa berproses menjadi bertakwa. Ayat ini menyambungkan benang merahnya. Kalau bertakwa, maka akan mendapatkan itu dari dalam Al-Quran Al-Karim. 2. Yang ketiga, yu'minuna bil ghaib. Mengimani kegaiban. Kenapa kita ini diperintahkan untuk mengimani kegaiban? Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami. Semakin kita berilmu, kita semakin tahu bahwa kita ini
justru tidak tahu. Lebih banyak yang nggak tahu ketimbang yang tahu. Kalau kita berada dalam situasi itu, maka on the track kita. Berilmunya itu di jalur yang benar. Tapi kalau kemudian ada orang belajar ilmu semakin sombong, semakin merasa dirinya paling tahu, maka dia di jalan yang salah. Yang benar itu adalah ketika semakin banyak ilmunya, dia semakin tahu bahwa waduh banyak sekali yang ternyata kita nggak tahu. Begitu masuk ke dalam, wah lebih halus, lebih halus. Mulai dari tubuh manusia, belajar organ, kemudian menjadi spesialisasi, misalnya kalau di bidang kedokteran, kita lebih mengetahui bahwa ternyata kita semakin banyak yang tidak tahu. Dipelajari lagi, spesialisnya spesialis yang lebih spesialis lagi, dari organ katakanlah ke seluler misalnya atau ke jaringan sel, wah lebih dalam lagi, muncul lagi gitu ya, sampai ke tingkat molekuler, bahkan sampai ke tingkat kuantum dan seterusnya. Masya Allah, kita semakin terkagum-kagum bahwa begitu banyaknya hal yang kita tidak tahu, baik masuk ke kedalaman, atau kedalaman itu lebih halus, lebih halus, lebih halus, atau masuk ke outer kosmos, keluar angkasa. Wah, semakin nggak tahu juga para ahli astronomi itu. Begitu dulu awalnya melihat langit itu ya seperti kubah yang banyak lampu-lampunya, ada bintang-bintangnya. Tetapi begitu kita atau peradaban manusia memiliki teleskop dan alat-alat untuk observasi jagat raya, maka ketahuanlah detail-detailnya, semakin detail kita semakin Masya Allah, begitu banyaknya yang tidak diketahui, digambarkan hanya sekitar 4% saja yang baru diketahui oleh peradaban manusia. Itu pun kira-kira. Lebih banyak yang tidak diketahui. Kenapa Al-Quran mengajarkan kita mengimani kegaiban? Supaya kita ini rendah hati. Bahwa kita ini sebetulnya ya sedang menapaki untuk lebih tahu, tetapi nanti akan tahu bahwa kita semakin tidak tahu. Akan menjadi semakin rendah hati, rendah hati. Itu diperlukan untuk berinteraksi dengan Allah, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah terkait dengan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga digambarkan orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, itu nggak pantas berada di surga misalnya, sampai begitu. Orang-orang yang takabur dan seterusnya itu, dia tidak pantas berada di surga. Orang-orang yang rendah hatilah yang akan mendapatkan limpahan ilmu dari Allah. Dari dalam Al-Quran yang tertulis secara tekstual maupun ayat-ayat kauniyah yang dihamparkan di jagat raya. Mengimani kegaiban. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah berada padaku. Dan tidaklah aku mengetahui yang gaib, kata Rasulullah kepada mereka. Atau Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada kaum Quraisy waktu itu. Katakan bahwa perbendaharaan Allah itu tidak berada padaku. Aku tidak pernah mengatakan semua perbendaharaan Allah itu ada padaku. Dan tidaklah aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Surat Al-An'am ayat 50. Rasulullah itu berkali-kali dalam berbagai ayat diperintahkan oleh Allah untuk mengabarkan sisi kemanusiaannya. Bukan saya ini bukan malaikat. Di ayat yang lain digambarkan dalam surat Toha, aku ini manusia biasa sepertimu. Di ayat yang lain lagi digambarkan dia juga berjalan di pasar-pasar, dia juga makan, lapar dan sebagainya. Sisi kemanusiaan. Bapak dan Ibu sekalian, proses ini penting. Dan itu sejak komitmen awal kita sudah berkomitmen ya dengan syahadat kita la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak ada yang lain. Yang diagungkan adalah Allah saja.
Jadi ketika seseorang itu tinggi hati, itu melawan isi ya kandungan makna dari kalimat tauhid yang menjadi inti dari pelajaran keagamaan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, mempertuhan diri sendiri, mempertuhan kekuasaan, mempertuhan harta benda, mempertuhankan siapapun atau apapun. Nggak ada. Itu adalah komitmen sejak awal. Nah, dalam konteks ini, kita diajari untuk mengimani kegaiban. Satu, untuk merendahkan ego kita. Bahwa kita ini nggak paham, nggak ngerti, terlalu banyak yang kita tidak paham. Dan Allah lah yang akan memberikan itu. Nah, kaitannya ini nanti akan menuju kepada kebergantungan atau menyandarkan ya segalanya itu kepada Allah. La ilaha illallah. Ini menjadi poin atau proses yang sangat penting terkait dengan bermunculannya bimbingan Allah dan petunjuk Allah. Karena kalau tidak mengikuti ke proses ini, kita tidak di track yang benar. Tidak akan mendapatkan bimbingan Allah. Di ayat yang lain digambarkan Rasulullah itu, katakanlah Muhammad, suruh mengatakan lagi, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan dari diriku dan tidak pula menolak kemudaratan. Artinya yaitu tidak dalam kekuasaanku, Allah lah yang semua yang mengendalikan semua itu. Kecuali dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi positioning ini penting. Kita terus diingatkan, hamba, hamba, hamba. Jangan tinggi hati, banyak kamu yang tidak tahu, bahkan masa depanmu sendiri kamu tidak tahu, kamu tidak bisa mengendalikan kemanfaatan dan kemudaratan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah sebuah proses la ilaha illallah. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia kita tidak perlu tinggi hati. Wah, itu sebuah proses akhlakul karimah yang luar biasa. Kemana arahnya? Arahnya adalah ini, belajar bersandar kepada Allah. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Ini cerita orang kafir terkait dengan kegaiban itu. Kan banyak tuh orang kafir itu nggak percaya pada yang gaib. Sebetulnya itu adalah ketidakjujuran. Karena di dalam proses saintifik pun sesungguhnya para ilmuwan tahu pasti begitu banyaknya hal yang belum diketahui. Ya itulah istilah dalam Islam, dalam Al-Quran disebut sebagai sesuatu yang gaib. Dulu yang namanya atom itu ya gaib. Tapi begitu dengan penemuan-penemuan metodologi ilmiah dan peralatan-peralatan, ya kemudian bisa digambarkan menjadi semakin tidak gaib. Elektron dulu gaib, semakin tidak gaib. Partikel-partikel subatomik dulu gaib, kemudian semakin tidak gaib, bahkan sampai partikel kuantum dan seterusnya. Nah, mereka orang-orang kafir itu mengingkari sebelum itu. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Hal-hal yang diberitakan oleh Al-Quran, yang gaib itu, mereka tidak mau percaya, ingkar, tetapi tidak mau mempelajari, gitu ya. Menduga-duga dari tempat yang jauh. Kehidupan sudah mati itu nggak ada. Apa takdir itu nggak ada. Allah itu nggak ada. Apa segala macam yang gaib-gaib itu. Padahal sesungguhnya dalam waktu yang bersamaan dalam kehidupan mereka, banyak hal yang mereka tidak mengetahuinya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini yang saya gambarkan sebagai kegaiban itu sebetulnya bersifat relatif. Bagi saya gaib, mungkin bagi orang lain tidak gaib.
Bagi orang yang lebih berilmu lagi, lebih tidak gaib lagi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan, teknologi, atau dalam hal apapun selain sains misalnya, fakta-fakta, realitas kehidupan. Bagi orang yang punya ilmunya, itu bagi orang-orang yang punya ilmunya itu semakin tidak gaib. Jadi boleh saja awalnya gaib, tetapi kemudian semakin lama semakin tidak gaib. Tetapi poin penting yang ingin diajarkan oleh Allah kepada kita, mengimani adanya kegaiban itu. Bahwa ada sesuatu begitu banyaknya yang kita tidak tahu, kaitannya untuk apa? Supaya kita ini belajar bersandar hanya kepada Allah yang menguasai kegaiban itu. Nah, arahnya lebih jauh adalah berlatih merasakan kehadiran Allah. Ya, ini terus mengerucut ini. Berlatih merasakan kehadiran Allah. Itu dimulai dengan iman kepada yang gaib. Karena Allah itu meskipun tidak disebut sebagai zat yang gaib, tetapi Allah meliputi segala kegaiban. Allah itu wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin. Zahir itu lahiriah, batin ya batiniah, artinya gaib. Tetapi Allah bukan hanya gaib, melainkan juga zahir. Ya, zahir dan batin. Artinya Allah itu meliputi segala kontradiksi. Tidak bisa didefinisikan hanya satu sisi karena dia meliputi segalanya. Nah, tapi entry point terhadap kegaiban, keimanan terhadap kegaiban, itu akan mengarahkan kita untuk semakin bisa merasakan kehadiran Allah itu. Dia, Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan oleh mata. Dan dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absor, wa huwa yudrikuhul absor. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tetapi dia bisa melihat semua yang kelihatan oleh mata yang zahir itu. Innahu wal latiful khabir. Dia maha halus lagi maha mengetahui. Ini memberikan informasi kepada kita bahwa berinteraksi dengan Allah itu bukan dengan mata. Kenapa? Ya karena Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan. Terlalu merendahkan kalau kita mengatakan Allah bisa dicapai oleh penglihatan. Kenapa? Karena mata kita itu bekerja berdasar cahaya. Cahaya tampak yang frekuensinya cuma berkisar di sekitar 10⁻14 Hz. Kalau frekuensinya dinaikkan lebih dari itu atau diturunkan dari itu, sudah nggak kelihatan lagi. Sinar inframerah misalnya, di bawah cahaya tampak. Nggak kelihatan oleh mata kita. Bukan barangnya nggak ada, tetapi dikarenakan mata kita yang terbatas. Di level sinar X misalnya, sinar gamma, sinar segala macam sinar-sinar yang frekuensinya bisa di atasnya atau di bawahnya cahaya tampak, mata kita tidak bisa melihat. Bahkan yang terlalu terang saja kita juga tidak bisa melihat. Jadi selain frekuensi, intensitas cahaya itu terlalu rendah intensitasnya menjadi gelap, mata kita nggak bisa melihat, padahal barangnya ada atau peristiwanya ada, atau intensitasnya ditinggikan sehingga menyilaukan mata kita, bahkan bisa membakar retina kita, juga nggak kelihatan. Artinya memang mata kita itu sangat terbatas, pendengaran kita terbatas, mata kita terbatas, panca indera kita terbatas, bahkan kemampuan kapasitas otak kita meskipun sangat besar juga terbatas. Maka berinteraksi dengan Allah itu sesungguhnya bukan dengan mata, tetapi dengan totalitas kecerdasan kita. Seluruh potensi lahir batin kita itu diakumulasikan untuk bisa berinteraksi dengan Allah. Karena kalau dengan mata ya kita nangkap sebagian kecil, dengan telinga sebagian kecilnya, dengan panca indera sebagian kecilnya, dengan kecerdasan intelektual juga dapat sebagiannya, dengan kecerdasan emosional dapat sebagiannya lagi, dengan kecerdasan spiritual dan sebagiannya lagi.
totalitas kecerdasan itulah yang digambarkan sebagai ulul albab, yang dia akan bisa merasakan kehadiran Allah, itu memenuhi horizon kesadarannya. Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Nah, ketika seseorang sudah mulai bisa menerima bahwa ada kegaiban, bahwa tidak selalu yang disebut ada itu adalah sesuatu yang kelihatan, yang bisa dipegang, yang bisa didengar, dan seterusnya. Maka itu entry point yang bagus untuk merasakan kehadiran. Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah meliputi segalanya. Di ayat yang lain digambarkan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Allah meliputi segala langit. Dan bagi Allah lah langit dan bumi itu, dan Allah meliputi seluruh langit dan bumi dan segala isinya itu. Oke. Yang keempat, ya, setelah belajar menyandarkan diri kepada Allah, kita diajari untuk istiqomah, wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat, bukan cuma menjalankan sholat, tetapi menegakkan sholat. Itu artinya adalah sebuah proses untuk istiqomah, untuk konsisten. Karena konsistensi, fokus dan konsistensi itulah yang akan menghasilkan hasil yang bagus, yang akan memberikan seperti yang sedang kita tuju gitu ya. Fokus dan istiqomah. Misalnya nih, ketika saya menulis buku secara istiqomah, fokus dan istiqomah, maka orang kemudian yang tertarik gitu, menarik perhatian, karena istiqomah dan isinya fokus, dan kemudian kajian-kajiannya kemudian menjadi mendalam. Pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan cara istiqomah, maka itu akan menghasilkan daya tembus yang sangat besar untuk mencapai tujuan. Menegakkan sholat, ini sejak zaman Ibrahim sudah diwariskan di dalam Al-Quran, digambarkan. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang menegakkan sholat, istiqomah di dalam menjalani atau mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya, doanya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 40. Surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka menegakkan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Cerita tentang Nabi Ibrahim itu lebih dari 100 di dalam Al-Quran, ya 100 ayat. Ibrahim ini mencontohkan keteladanan yang luar biasa dan digambarkan orang yang hanif. Inna Ibrahim la'awahun halim. Jadi selain hanif, lurus, fokus, awahun halim, orang yang santun dan lembut hatinya. Digambarkan lagi jadi lurus itu ada orientasinya jelas. Santun dan lembut hatinya, penuh kepedulian, penuh dengan empati. Ada perasaan yang nyambung di situ. Dan kemudian digambarkan sangat istiqomah di dalam komitmennya. Sehingga sampai diperintahkan untuk mengorbankan putranya pun beliau menjalankan itu, dan seterusnya. Ini dijadikan keteladanan. Di dalam Al-Quran itu ada perintah meneladani itu dua. Yang satu, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu kepada Rasulullah Muhammad. Sesungguhnya pada diri beliau Rasulullah itu ada keteladanan yang sangat baik. Tetapi di ayat yang lain digambarkan kepada Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Himnya itu menunjuk kepada Nabi Ibrahim dan siapa saja yang mengikuti tata cara Nabi Ibrahim.
Itu juga ada uswah, ada keteladanan yang baik, ya, yang hasanah. Menegakkan sholat, istiqomahnya itu sangat penting. Nah, keimanan dan sebentar. Menegakkan sholat itu menjadi sangat penting istiqomahnya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu sendiri kita ini kemudian berlatih untuk berinteraksi dengan Allah, yang disebut sebagai kekhusyuan itu. Khusyuk di dalam sholat ini menjadi sebuah pelajaran tersendiri bagaimana kita bisa membangun kekhusyuan di dalam sholat. Insya Allah kapan-kapan kita diskusi tentang itu, kita agendakan diskusi tentang sholat. Karena ini bagian yang sangat penting, kelihatannya adalah aktivitas sehari-hari, ya sudah biasalah sholat ya gitu-gitu. Tetapi ketika kita mencoba mengelaborasi kedalamannya, maka kita akan mendapati sebuah proses interaksi seorang hamba dengan Tuhannya. Yang tadi yang sedang kita bahas secara berangsur-angsur, kita semakin fokus untuk menghadirkan Allah dalam seluruh kesadaran kita. Oke. Yang kelima, kemudian keimanan kaitannya dengan sholat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan bila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Jadi dikaitkan, itu digambarkan. Orang beriman, orang yang bergetar-getar hatinya. Kenapa bisa bergetar? Karena ada proses, dia sudah mencapai keyakinan yang tidak ragu-ragu lagi. Menjadi yakin, mengetahui, ya, hakul yakin, dan kemudian nyambung. Ketika disebut nama Allah menjadi bergetaran. Dan ketika dibacakan firman Allah, bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan, menegakkan sholat. Konsisten di dalam menjaga sholatnya itu. Dengan konsistensi itu, maka dia akan mendapatkan rasa, ya, kualitas. Mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah 277. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah sampai menunjukkan di ujungnya tidak perlu ada kekhawatiran. Tidak perlu ada ketakutan, kegalauan, bersedih hati. Kalau sudah on the track, maka beriman, beramal saleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka pasti akan mendapatkan. Nah, maka selanjutnya kita terus bergerak semakin fokus adalah mencari ridho Allah. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita sudah masuk ke level tadi, ya, dari kegaiban, ya, tidak ragu-ragu, yakin menuju mengimani kegaiban, kemudian interaksi sholatnya istiqomah, masuk ke dalam penghayatan, maka yang ada di dalam jiwanya itu kemudian arahnya adalah mencari ridho Allah. Tidak lagi permasalahannya, tidak lagi di permukaan, tetapi ada di kedalaman interaksi dia dengan Allah. Semata-mata mencari keridhaan Allah. Mukhlisina lahuddin, gitu ya, kalau digambarkan terkait dengan para nabi, para rasul.
orang-orang yang hanif, mengikhlaskan semua proses itu. Ini nanti mengarahnya itu pada cinta, pada kecintaan. Ada keridhaan, ada keikhlasan. Ketika misalnya dalam skala kemanusiaan ya, dalam skala kemanusiaan, seseorang mulai saling memahami, mengenal, kemudian ingin membangun rumah tangga dan seterusnya, menuju pada cinta. Itu kan pasti masuk ke keridhaan, keikhlasan, kerelaan untuk menjadi bagian dari kehidupannya, dari proses, dari peristiwa apapun yang akan dialami. Nah, ini orang-orang yang sudah masuk ke kedalaman ini. Dan orang-orang yang sabar. Nah, ini kata sabar saja kalau kita cari dalam Al-Quran ya, jumlahnya sangat banyak dan diantaranya dikatakan innallaha ma'a sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Wasta'inu bisobri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu kaitannya dengan kesabaran yang akan menjadikan interaksinya itu sangat intensif, sangat berkualitas. Nah, kaitannya nanti dengan ista'inu, mohon pertolongan kepada Allah, sabar dan sholat. Nah, di sini digambarkan orang-orang yang sabar karena mencari ridho Allah. Masya Allah ya, itu kita mulai membaca suasananya. Penuh keikhlasan, penuh ketaatan, penuh kesabaran. Nggak ngeyel lah, nggak mencari-cari kesalahan, mencari segala itu jauh lah. Ini sudah masuk ke kedalaman. Mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Sembunyi-sembunyi. Nah, itu artinya sudah tidak ingin mengotori niatnya dengan sembunyi-sembunyi. Meskipun boleh juga atau terang-terangan. Dua-duanya memiliki tantangan yang berbeda. Jadi kita bersedekah, menolong orang dengan harta benda, itu boleh sembunyi-sembunyi atau boleh terang-terangan. Dua-duanya memiliki tantangan atau godaan masing-masing. Orang yang terang-terangan itu godaannya adalah riya. Riya itu pamer. Meskipun bisa saja orang yang hatinya sudah kuat, keimanannya kuat, hanya mencari ridho Allah, terang-terangan, niatnya adalah untuk supaya mengajari orang lain bersedekah misalnya. Punya kepedulian pada orang. Ayo kita bantu yuk bangun masjid itu terang-terangan, supaya yang lainnya ikut. Tetapi bisa ada godaan riya. Tapi sembunyi-sembunyi pun, misalnya takut riya, sembunyi-sembunyi pun itu juga ada godaannya. Godaannya adalah ujub, bangga diri. Setelah dia mengeluarkan dananya, ya, sedekahnya, kemudian dia punya pikiran yang dibisikkan oleh setan. Hebat ya kamu, bisa membantu dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Jadi ya sama saja. Poin pentingnya ada di kualitas hati kita itu seperti apa. Boleh sembunyi, boleh terang-terangan. Dan selalu menolak kejahatan dengan kebaikan. Wah, ini levelnya tinggi. Tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan gitu ya. Tapi menolak kejahatan dengan kebaikan. Menjadi pemaaf, pengampun, dan sebagainya itu menjadi bagian dari level-level yang tinggi. Semuanya diperbolehkan selama ada di jalur kebaikan, mulai dari yang paling keras sampai yang paling halus. Tetapi level yang semakin tinggi itu akan menuju pada yang semakin halus. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka menegakkan sholat, menjaga sholatnya, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Oke, sekarang nomor 5. Yang tadi iman dan sholat itu adalah bagian dari di bagian subbab sholat itu. Yang kelima, setelah kita semakin masuk lagi mencari ridho Allah, diajari
Karena di ayat tadi rentetan surat Al-Baqarah yang kita baca itu salah satunya kemudian adalah menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, ya, sebagian dari harta bendanya yang diberikan kepada dia dinafkahkan di jalan Allah. Nah, di sini kita diajari untuk ikhlas. Ini menjadi semakin tinggi lagi levelnya untuk bisa menyambungkan kesadaran kita dengan Allah. Belajar ikhlas memberi, digambarkan oleh Al-Quran. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Ini saja sudah menarik. Biasanya kita itu memberikan sesuatu yang tidak kita sukai. Kita sudah tidak butuh, sudah tidak suka, kemudian kasihlah berikanlah kepada dia, kepada mereka. Tetapi orang-orang yang sudah semakin tinggi kualitas spiritualnya itu, mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada para tawanan perang pada waktu itu. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap ridho Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Masya Allah. Bagaimana Al-Quran mengajarkan sikap hati saat memberi. Satu, disukai. Apa yang kita berikan adalah apa yang kita sukai. Yang kedua, niatnya itu cuma mengharap ridho Allah. Tidak menghendaki balasan. Ya, sudah ngasih, kamu udah dikasih, nggak bales. Nah, gitu. Apa yang berikutnya? Tidak pula ucapan terima kasih. Kamu ini udah dikasih, nggak ngucapin terima kasih. Kan gitu, yang sering kita dengar di sekitar kita. Bukan itu pelajaran sedekah di dalam Islam itu. Hanya mengharap ridho Allah, memberikan apa yang disukai, karena apa yang disukai itu pasti, ya mestinya orang lain juga suka. Tetapi kalau dia yang lain digambarkan gini, mereka memberikan sesuatu yang ketika dia menerimanya pun memicingkan mata. Artinya kita dikasih aja nggak mau, itu yang kita kasihkan ke orang gitu. Itu tidak boleh di dalam Islam, Masya Allah, ya, pelajaran tingkat tinggi. Tetapi disinilah kuncinya untuk bisa kemudian berinteraksi dengan Allah dalam kehalusan akhlakul karimah. Mengharap ridha Allah, tidak menghendaki balasan. Apalagi terus gini, ya kan lagi heboh juga tuh viral. Sedekah 1 juta dapat balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat gitu. Atau sedekah sepeda motor balasannya adalah mobil misalnya gitu ya. Ya itu bukan ajaran yang tinggi, bukan berkualitas di dalam spiritualitas Islam. Itu ada di level-level, kalau pelajaran sekolah mungkin ya di SD lah gitu, memberi karena ingin mengharap balasan dan sebagainya. Harus naik kelas terus, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya sampai tingkat doktoral. Itu, nah ini level yang sangat tinggi. Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Belajar ikhlas dalam memberi. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Coba lihat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 6. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan lebih banyak. Itu artinya tidak ikhlas. Itu bukan pemberian, tapi dagang. Perniagaan ingin mendapatkan untung. Nah, bukan itu yang dimaksudkan di dalam Islam. Berikan yang disukai dengan ikhlas tanpa mengharap balasan, apalagi balasan lebih banyak, bahkan ucapan terima kasih pun enggak. Nah, kemudian dikasih catatan, jangan memberi sambil menyakiti. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik dibandingkan sedekah, pemberian yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan yang menerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan kualitas pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya dengan riya kepada manusia. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah,
kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadi bersih, ya, katut atau tergelontor oleh air itu. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dengan sedekahnya itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ingkar. Digambarkan ayat ini, pemberian yang riya, nah itu hilang. Sedekahnya, pahala sedekahnya itu hilang. Dapatnya ya riya itu. Termasuk menyakiti, menyebut-nyebut. Ah, dia itu dulu kalau nggak saya bantu, nggak saya tolong, nggak bisa hidup dia. Dia nggak bisa jadi orang tuh. Kedengaran oleh sakit hati. Aduh, kata orang Jawa diundat-undat, ya, di apa diundat-undat. Pokoknya diungkap-ungkap kemana-mana. Tidak boleh. Kenapa begitu? Sebetulnya sedekah itu pelajaran untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, membangun keikhlasan, mengurangi rasa kepemilikan, bahkan meniadakan rasa kepemilikan, membangun empati, kesantunan, kepedulian, dan sebagainya. Poin pentingnya itu sesungguhnya kembali kepada diri sendiri. Kaitannya ini nanti menjadi semakin halus jiwanya itu. Berproses untuk bisa nyambung dengan Allah. Oke, jadi menarik ini rentetan di dalam awal ayat Al-Baqarah itu. Suruh belajar ikhlas. Nah, kemudian setelah sampai di situ, kita masuk ke dalam kitab suci supaya dapat petunjuk mengimani kitab suci. Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Ini tidak ada keraguan, ini kebenaran, ini adalah guidance yang sangat bermanfaat buat kita sendiri di dalam menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita, penuh dengan kenikmatan dan seterusnya. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Surat Al-Maidah 83. Bapak Ibu sekalian, ketika kondisi kejiwaannya sudah sehalus itu, yang kita bicarakan nomor 1 sampai nomor 5 tadi, sudah sedemikian lembutnya, maka ketika dia mulai membaca Al-Quran itu, terasa itu getarannya. Terasa getarannya oleh orang yang level kualitas jiwanya sudah mencari ridho Allah, ya, mengikhlaskan, empatinya tinggi, dan seterusnya, fokus, istiqomah, dan sebagainya. Ketika semua itu sudah kita dapatkan, kita latih dalam kehidupan ini, maka ketika membaca Al-Quran itu, ya ini keluar semua. Seperti yang saya bilang, frekuensinya itu semakin mendekati. La yamassuhu ilal mutahhar. Tidak bisa menyentuh isi kitab suci yang masih ada di Lauh Mahfudz itu. Kecuali orang-orang yang memang berproses di dalam kesucian itu. Nah, di sini mulai semakin ya menuju pada inti dari apa yang digambarkan di dalam rentetan ayat itu. Ya Tuhan kami telah beriman, catatlah kami termasuk orang yang menjadi saksi atas kebenaran ini. Terus dikaitkan lagi dengan hari pembalasan. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan terhadap perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Demikian balasan mereka itu di neraka Jahanam, disebabkan keingkaran mereka, dan disebabkan mereka menjadikan ayat dan rasul-rasulku sebagai olok-olok belaka. Jadi ini digambarkan sebaliknya. Orang yang tidak berproses di dalam keimanan,
tapi berproses di dalam keingkaran. Orang-orang yang zalim tidak melewati fase-fase itu, bahkan ingkar. Ingkar itu artinya sudah tahu ini benar, ini baik, tetapi tetap dilawan. Itu namanya mengingkari, atau bahasa Arabiknya kafir. Jadi kenapa kafir itu digambarkan sebagai orang yang frontal, ya, berlawanan arah gitu dengan orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya kafir itu adalah pilihan, kesengajaan untuk mengambil posisi mengingkari, itu kafir. Tapi kalau tidak sengaja itu namanya tersesat. Tapi kalau kafir itu langsung mengambil kutub yang berbeda. Bahkan digambarkan mengolok-olok dan sebagainya. Yaitu sudah berada di dalam. Kalau mengolok-olok itu artinya kan dia sebetulnya juga mempelajari dan memahami gitu ya, tetapi mengingkari. Nah, itu diingatkan kepada kita, efek sebaliknya bisa ke sana. Hati-hati, nanti ada hari pembalasan, di mana seluruh amal perbuatan kita itu akan ya dipertimbangkan, dihisab oleh Allah. Tapi orang-orang yang kafir ini tidak dipertimbangkan. Mana tadi perjumpaan? Hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Kenapa? Karena sudah jelas, ngapain ditimbang lagi? Ngapain dihisap lagi? Sudah jelas kalau dia ingkar, dia mengkafiri. Maka tidak perlu ada penilaian lagi. Yang dinilai, yang ditimbang itu kan yang masih ya ada pahalanya, ada dosanya itu. Tapi kayak Fir'aun misalnya gitu ya, sudah jelas-jelas ya, maka Al-Quran sudah menyebutnya dia pasti masuk neraka. Dikarenakan sudah pasti. Oke. Kenapa mereka begitu? Karena ilmunya tidak sampai, kata Al-Quran. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain perjalanan waktu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka nggak punya ilmunya, tetapi terlalu berani. Ya, misalnya orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada akhirat, tidak, terlalu berani. Mereka ilmunya belum nyampe, sudah mengambil keputusan itu. Ketika saya tantang, kalau mereka mengatakan Tuhan tidak ada, silahkan dibuktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Loh, kalau dia sudah mengambil statement tidak ada, itu kan sama dengan begini loh. Di rumah tetangga saya ada pohon mangga. Saya katakan ada, maka membuktikan ada. Tetapi kemudian ada seseorang lain mengatakan, di rumah si B tidak ada pohon mangga. Maka ya dia harus bisa membuktikan bahwa memang di halamannya tidak ada pohon mangga. Nah, ketika dia tidak mampu itu, maka jangan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Cukuplah mengatakan, saya tidak tahu bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu lebih benar. Saya tidak tahu bahwa Tuhan itu ada. Saya tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu lebih masuk akal daripada mengatakan Tuhan itu tidak ada. Kata Al-Quran, ilmumu itu belum nyampe, tapi sudah mengambil kesimpulan yang terlalu berani seperti itu. Sekali-kali mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Surat Al-Jasiyah ayat 24. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib, ya, diantaranya kiamat, pokoknya hal-hal yang nggak mereka ketahui, dari tempat yang jauh, istilah Al-Quran. Yaitu tadi nggak punya ilmunya. Oke. Yang ke-8, ya, bagian-bagian akhir. Maka orang yang sudah melewati proses sampai dengan 7 itulah yang digambarkan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang akan selalu berada di dalam bimbingannya. Di ayat yang lain digambarkan begitu. Mereka itulah yang selalu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka orang-orang yang beruntung. Ayat ini surat Al-Baqarah tadi. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat 2 sampai 5 tadi dimulai dari jangan ada keraguan, ya, menjadi yakin dengan keimanan, kemudian istiqomah, meyakini ada kegaiban, kemudian mengikhlaskan atau menyandarkan kepada ridho Allah, sampai kepada mengikhlaskan, ya, semakin halus, semakin halus.
membaca Al-Quran, nyambung frekuensi jiwanya. Maka ketika itu dijalankan, kata penutup dari rentetan ayat ini, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang akan selalu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dalam kondisi apapun. Kesasar misalnya ya, mau kesasar gitu, tersesat, dikasih tunjuk sama Allah, jangan ke situ, itu nanti efeknya nggak bagus. Hatinya, radar jiwanya tajam, karena semua syaratnya tadi udah dipenuhin. Dia bisa merasakan gitu. Di ayat yang lain digambarkan, orang-orang yang bertakwa itu, kalau melakukan kesalahan, bisa melihat kesalahannya. Aduh, salah aku. Gitu. Dan kemudian menghentikan, dan kemudian tidak melanjutkan, bertobat pada Allah, kemudian memperbaiki kesalahan. Mereka itulah yang akan selalu mendapat petunjuk dari Tuhannya dalam kondisi apapun. Itu interaksinya dengan Allah bukan cuma sekedar saat membaca Al-Quran atau saat sholat atau saat berdoa, bukan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, mereka itu senantiasa mendapat petunjuk bimbingan dari Allah. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta dari kebenaran itu, maka kemudorotannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan aku, Muhammad, sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Karena Rasulullah itu hanya menyampaikan berita saja. Inilah ayat Quran yang penuh dengan hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin dengan adanya negeri akhirat. Surat Luqman. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman tentang Al-Quran itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang sangat banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Petunjuk bagi orang-orang yang berilmu sebenarnya adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang yang zalim. Inilah ayat Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan. Oh, ini sudah kita baca tadi, bagian akhir. Malam penuh hikmah di akhir Ramadan. Jadi ketika proses ini kita lewati, di mana proses puasa adalah menuju pada takwa, maka alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan pada Quran ini, hudalil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sebagai proses atau ujung dari proses puasa kita. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, dapat hikmah-hikmah kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Urusan yang besar di sisi kami, sesungguhnya kami adalah yang memerintahkan pada para utusan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, ujungnya adalah malam Lailatul Qadar, di mana para malaikat turun, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Para malaikat akan turun memberikan hikmah-hikmah kepada orang-orang yang prosesnya mengikuti guidance yang diajarkan Al-Quran untuk menjadi bertakwa. Saya kira begitu, saya kembalikan ke Prof. Acha. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masya Allah, uraian hari ini. Kita masih punya cukup waktu ya. Ini sekarang kita lagi masih punya 30 menit. Sampai jam 10 nanti. Silakan. Saya tidak kasih komentar. Silakan langsung. Iya. Prof. Acha, boleh saya? Ya, Prof. Amit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, baru kali ini kuliah Ustadz Agus ini ya, luar biasa karena tersusun dan terfokus. Jadi starting point-nya tadi ada surat Al-Baqarah. Nah, saya di dalam itu ada slide-slide Bapak tadi ada mengenai percaya kepada yang gaib. Yang gaib artinya wujud Allah. Nah, ini saya ingin hubungkan mengenai ayat-ayat yang lain, yaitu seperti katakan bahwa Allah itu meliputi segalanya, langit dan bumi. Kemudian ayat yang lain lagi bahwa Allah itu dekat. Itu adalah Allah menyampaikan pada hamba-hambanya ingin berdoa, berdoalah kamu, karena Allah itu dekat. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Dan kemudian titik pertanyaannya ini kepada roh. Nah, roh kita sudah tahu semua bahwa Allah meniupkan roh sejak awal ya, sejak zigot. Nah, ini yang masih mengganjal pada pikiran saya ini Pak Agus adalah banyak sekali, sangat banyak, mungkin 90% atau lebih barangkali umat Islam ini yang percaya bahwa bahwa tiupan roh itu bukan rohku, tapi roh ciptaanku. Jadi ada seperti gap. Ada gap di sini bahwa Allah itu di sisi lain, roh di sisi lain. Karena apa? Mereka pernah saya ajak diskusi, dia menyambung kepada bahwa Syekh Siti Jenar itu sampai dibunuh. Karena ada seperti itulah. Saya juga tidak mempelajari lebih dalam siapa itu beliau, apa tulisannya, bagaimana dakwahnya. Nah, ini saya anggap sesuatu yang perlu dibicarakan karena lawan kita ini yang tadi gap tadi itu Pak Ustadz terus terang Pak Ustadz Agus, saya tidak pernah dapatkan tafsir dari internet atau dari mana-mana yang tidak memakai tanda kurung. Ya, itu dia tanda kurung, termasuk Kementerian Agama. Nah, ini menggoda saya untuk memastikan ini Pak, supaya saya juga bisa kuat dalam argumentasi. Yaitu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, apakah saya bacakan lagi ya Pak, mengenai surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi banyak pendakwa yang mengartikan bahwa Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah untuk sekalian alam, semua ciptaannya. Ar-Rahim itu hanya untuk Muslim saja. Nah, saya termasuk yang tidak setuju pembedaan itu. Karena apa? Alasan saya bahwa kalau kita berdoa juga dia dua sujud Al-Fatihah, dua sujud dalam sholat, itu kita minta rahmat Allah. Bukan Ar-Rahim situ. Bikfili warhamni wajburni dan seterusnya. Yang kedua alasannya adalah bahwa dikatakan bahwa orang-orang yang masuk surga itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah. Nah, di situ masuk lagi kata rahmat. Nah, bagaimana tingginya rahmat ini? Ya, membedakan tadi yang saya kurang sepakat. Apakah tidak semua yang Allah ciptakan itu Allah itu Rahman dan Rahim? Saya kira cukupkan itu aja pertanyaan saya. Baik. Silakan Pak Agus, walaupun pertanyaan cukup panjang ya, silakan. Baik. Yang pertama terkait dengan beriman kepada yang gaib, kemudian dikaitkan dengan memahami eksistensi Allah. Ya. Kemudian dikaitkan lagi dengan roh ya. Ya. Dikaitkan dengan roh. Oke, jadi kita mulai dari roh itu. Terjemahan di dalam Al-Quran yang di dalam kurung itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa itu adalah interpretasi. Interpretasi ya, betul. Ya, bahwa itu interpretasi. Ya. Dan tidak ada satu teks pun yang letterless yang menjelaskan Allah menciptakan roh, itu tidak ada satu pun.
Ya, jadi justru ini menegaskan ketika itu di dalam dikurungi begitu, itu kan interpretasi dari penerjemah. Tetapi tunjukkan bahwa ada ayat yang mengatakan Allah menciptakan ruh, tidak ada satu. Yang ada adalah wa nafakha fihi min ruhihi. Dan Allah meniupkan min sebagian dari ruhihi, ruhnya gitu. Ya. Jadi itu interpretasi yang monggo saja gitu. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang secara letterlek yang mengatakan bahwa ruh itu adalah ciptaan Allah. Tapi kalau terkait dengan jiwa itu dengan alam semesta bahkan yaitu banyak ayat-ayat mengatakan Allah menciptakan jiwa, menciptakan manusia dan sebagainya. Itu terkait dengan roh itu. Nah, yang kedua kemudian terkait dengan eksistensi ilahiyah, apalagi kemudian dikaitkan dengan seksi Jenar. Ajarannya adalah manunggaling kawulolan Gusti, itihad penyatuan. Ya itu memang harus dipahami dalam satu kajian yang agak panjang dan mendalam karena memang bisa salah tafsir di situ. Dan ini ada kaitannya juga dengan ruh tadi. Digambarkan kalau selama ini banyak yang berpikiran bahwa Allah dan makhluk itu sesuatu yang berbeda. Maksudnya berbeda dalam arti terpisah. Berbeda iya, berbeda pasti berbeda. Tetapi terpisah. Nah, itu akan melawan atau kontradiktif dengan berbagai ayat di dalam Al-Qur'an. Yang menggambarkan bahwa Allah itu meliputi. Ya, kalau kita atau alam ini walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Langit dan bumi itu milik Allah dan Allah meliputi keduanya, meliputi segalanya. Maka logikanya segala yang ada di langit dan bumi itu berada di dalamnya karena diliputinya. Tidak ada sesuatu pun di luar eksistensi atau di luar wujud zat Allah itu. Karena kalau sampai di luarnya berarti kontradiktif, tidak maha meliputi. Karena ada makhluknya ada di luar dirinya. Tidak, di dalam Al-Quran dengan sangat tegas mengatakan Allah meliputi segalanya, bahkan itu kullu syai'. Kullu syai' itu kullu syai', segala sesuatu, itu artinya semua yang dianggap di luar dirinya itu diliputinya belaka. Menghadap kemanapun maka akan berhadapan dengan Allah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainamat wallu fasama wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, ya timur dan barat milik Allah, kemanapun kalian menghadap, kalian akan berhadapan dengan Allah. Artinya kita berada di dalam Allah, menghadap ke atas ketemu Allah, ke bawah ketemu Allah, kanan kiri, muka belakang, bahkan ke dalam diri maupun keluar dirinya, itu berhadapan dengan Allah. Maka ini gandeng dengan ayat yang mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Ya, melihat keluar itu kemanapun menghadap berhadapan dengan Allah, melihat ke dalam Allah itu dekatnya lebih dekat daripada urat leher yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka kesimpulan logisnya adalah kita terendam di dalam Allah. Ya kan? Tidak bisa mau disimpulkan seperti apa gitu. Tidak bisa. Tapi bahwa makhluk berbeda dengan Allah, ya iya. Apanya yang berbeda? Pada kualitasnya, pada ya segala macam levelnya, gitu ya. Misalnya nih, manusia melihat, Allah maha melihat, nggak ada batasnya. Tetapi manusia juga memiliki sifat melihat, itu bagian dari sifat kemahamelihatan Allah. Mendengarnya manusia juga bagian dari eksistensi maha mendengarnya Allah. Maha berkehendaknya manusia bagian dari maha berkehendaknya Allah. Kemampuan mencipta manusia juga bagian dari maha penciptanya Allah, dan seterusnya. Itu tidak terpisah di sini dan di sana, nggak ada. Karena Allah itu meliputi segalanya. Nah, jadi ini memang pelajaran tinggi di dalam tasawuf ya, terkait dengan ketauhidan, dan itu kontradiksinya sudah lama, Pak. Jadi tidak heran kalau sampai sekarang pun masih terjadi, karena di zamannya Al-Ghazali dengan Ibnu Sina, itu terjadi. Al-Ghazali termasuk yang memahami dalam sudut pandang berbeda itu. Tetapi Ibnu Sina mengatakan
dengan teori emanasi namanya, pancaran kita ini cuma pancaran dari segala potensi ilahiyah itu. Ibaratnya kita ini cahaya, Allah pelitanya begitu. Cahaya itu bagian dari pelita yang tidak terpisahkan. Tetapi apakah cahaya dan pelita sama? Ya enggak. Cahaya itu bertingkat-tingkat, mejiku, hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, bahkan lebih banyak dari itu. Nah, merah beda dengan kuning, beda dengan jingga, beda dengan gitu. Dengan antar cahaya pun berbeda, antar makhluk pun berbeda. Antar manusia pun berbeda. Makhluk dengan alamnya, manusia dengan alamnya juga berbeda. Ibaratnya lapisan-lapisan cahaya, tetapi semua itu terpancar dari sumber segala realitas itu. Nah, itu yang menjadi kesimpulan dari Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya. Kemudian ada beberapa yang memang di pelaku tasawuf, ya. Termasuk Al-Halaj. Al-Halaj itu di Baghdad, tapi kalau di Indonesia mirip dengan si Syekh Siti Jenar yang kemudian berlawanan dengan para ahli fikih dan dihukum, gitu. Bahkan dihukum oleh pemerintah. Yaitu berlebihan sesungguhnya, karena ini berdasar Al-Quran sebetulnya. Konsep yang dikemukakan itu bukan konsep dari luar Al-Quran. Ayat-ayatnya sangat jelas. Bagaimana kita memahami misalnya, wal awalu wal akhiru. Allah itu awal sekaligus akhir. Atau wa zahiru wal batinu. Allah itu zahir sekaligus batin. Wah, itu kajian yang sangat mendalam yang menunjukkan sesungguhnya realitas itu cuma tunggal belaka sesungguhnya. Kita bagian dari eksistensinya. Nah, di situ ya seru perbedaan. Gitu ya, Prof, menjawab. Ada pertanyaan yang belum terjawab tadi. Sudah terjawab ya, dua-duanya. Ar-Rahman. Oh, Ar-Rahman, oke. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang menyayang. Nah, memang kemudian dimaknai sebagai Allah itu Maha Pemurah kepada siapa saja. Kepada yang Muslim, yang hamba-hamba yang taat pemurah. Kepada non-muslim, kepada orang yang ingkar, bahkan juga pemurah. Karena memang ada ayatnya, Allah itu akan memberikan bantuan kepada golongan yang ini maupun golongan yang itu. Golongan ini itu yang taat, yang golongan hamba-hamba yang saleh, golongan yang itu golongan yang ingkar. Misalnya pemurahnya Allah itu. Allah memberikan oksigen nggak bayar. Tidak hanya kepada gitu orang muslim, gitu. Nafas, kesehatan, kekayaan, tidak harus menjadi Islam, diberi rezeki, diberi kekayaan oleh Allah. Tidak harus menjadi Islam, jadi Muslim, orang itu atau taat dulu baru diberi kesehatan. Ada orang yang dengan caranya tetap bisa sehat, bisa kaya, bisa berkuasa, bisa mendapatkan. Nah, itulah gambaran kepemurahan Allah. Digambarkan dalam surat Ar-Rahman, segala macam karunia-Nya. Jadi bersifat universal. Tetapi kemudian rahimnya itu digambarkan sebagai khusus kepada orang-orang. Jadi lebih lagi setelah Rahman, ditambahi lagi pemberian Allah, karunia Allah kepada orang-orang yang kemudian menjalani apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Yaitu kurang lebih memang pemahamannya seperti itu. Apakah ada ayatnya itu, Pak, yang terakhir tadi? Tentang Ar-Rahim itu. Ar-Rahim, ya. Ar-Rahim, ya ada. Saya tidak ini, tetapi ada kalau coba nanti saya coba explore ininya ya. Tetapi Rahim, pemahaman kata Rahman dan Rahim itu bedanya di situ. Ar-Rahman kepada lebih kepemurahan Allah dan itu lebih banyak digunakan karena memang sifatnya umum ya, kepada siapa saja Allah itu Maha Pemurah gitu. Tetapi Rahim itu memang lebih khusus. Lebih khusus kepada orang-orang yang memenuhi ya perintahnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Acan.